Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nabila Gunawan dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengerahkan kemampuan akademik yang dikuasai untuk melakukan layanan konseling. Pada era sekarang, konseling mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beberapa topik landasan konseling yang menjadi tren terkini diantaranya sebagai menghadapi kekerasan, trauma, dan krisis keperawatan, kesejahteraan, keadilan sosial, teknologi, dan kepemimpinan identitas. Konseling sebagai suatu proses melibatkan hubungan antara satu individu dengan individu lain, yaitu konselor, dan konseling merupakan aspek terpenting yang harus ditekankan dalam memahami profesi ini. Hubungan ini merupakan sebuah proses profesional yang melibatkan dua pihak secara bersama-sama dan bersinergi berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam penyelenggaraan praktik konseling, konselor mengandalkan penggunaan sejumlah keterampilan, salah satunya yaitu keterampilan komunikasi dan bertindak, serta keterampilan pikiran. Keterampilan komunikasi dan bertindak melibatkan perilaku eksternal dan pemikiran melibatkan perilaku internal konselor. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk pelanggaran praktik konseling. Konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebut lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Komunikasi merambah ke segala bidang kajian, termasuk menjadi bagian penting dan bersenyawa dengan bidang tersebut. Proses persenyawaan yang sangat unik karena menghasilkan wujud yang akan tidak sama dengan lainnya, tergantung dengan bidang yang menjadi wadahnya. Sebagai sebuah gejala perilaku, komunikasi dipelajari dan diaplikasikan pada disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi, konseling, dan lain sebagainya. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator sebagai komunikan. Kemudian, filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemejemukan kedominan publik. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu pada opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis filsafat itu sendiri. Sebagai sebuah konsep, komunikasi dan informasi sangat erat kaitannya yang juga menandai lebih dari makna konseptual biasa ketika digunakan dalam teori-teori sosial serta dalam teori filosofis tentang realitas dan kebenaran kehidupan sosial. Sikap percaya dalam komunikasi akan berkembang apabila didasarkan pada penerimaan, empati, dan kejujuran. Faktor percaya ini secara langsung akan terkait dengan sikap suportif dan sikap terbuka dalam komunikasi. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Terkait dengan hubungan komunikasi, faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal yaitu
percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Dari ketiga faktor tersebut, faktor percaya merupakan yang terpenting karena sangat menentukan efektivitas komunikasi. Faktor percaya akan meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan informasi, serta memperluas peluang komunikasi untuk mencapai maksudnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai komunikasi sebagai landasan konseling, komunikasi umum konseling, komunikasi filsafat, dan komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.